ekonomi kreatif. Jumpa lagi di cerita Nasya. Kali ini Nasya berada di depan gedung Bagindo Aziz Can Youth Center Padang, Sumatera Barat. Gedung yang baru selesai pembangunannya ini menjadi wadah bagi pegiat ekonomi kreatif di Padang. Seperti apa di dalamnya? Ayo ikut Nasya. Kita langsung naik ke lantai 2. Ada apa aja ya di sini? Nasya sekarang bersama Kabid Ekor Dinas Pariwisata Padang, Bapak Andi Amin. Assalamualaikum Pak. Salam Nasya, selamat sore. Nasya boleh tahu Pak apa saja fasilitas yang ada di gedung ini? Oke, keren. Ayo ikuti Bapak. Oke Pak. Pertama kali naik lantai 2, kita akan menemui pintu kaca dengan ukiran seperti ini. Ayo kita masuk. Co-working space. Ini ruangan untuk para pelaku ekonomi kreatif untuk melakukan aktivitas rutin mereka. Dapatkan wifi gratis sambil bekerja, bikin tugas atau berpikir bagaimana memajukan usahanya, ini bisa di sini. Kalau ini gratis untuk semua pelaku ekonomi kreatif di Kota Padang. Ini untuk sekedar duduk, menikmati suasana, kemudian main internet, ini gratis. Nggak perlu daftar atau pakai surat permohonan, nggak. Cuman pemakaian fasilitas itu baru bersurat. Tujuan bersurat ini agar pengendalian dalam pemakaian dan juga penanggung jawabnya jelas gitu. Dan di sebelah sana itu studio musik. Nah, Nasya, ini ruang studio musik. Nah, ruang ini dipakai oleh para pelaku ekonomi kreativitas subsektor musik untuk berlatih, melakukan rekaman, dan juga membuat lagu-lagu yang mereka nikmati gitu. Pak, kalau misalnya ada band yang mau rekaman atau latihan di sini, gimana caranya Pak? Untuk pemakaian fasilitas di ruangan, semua ruangan ya, studio musik atau ruang meeting room atau ruangan editing dan lain sebagainya, itu komunitas harus membuat surat permohonan kepada kita, kepada Kepala Dinas Pariwisata, untuk pemakaian misalnya fasilitas band atau ruangan apa saja, dan nanti kita kurasi dulu apakah yang memakai ini subsektor berkaitan dengan ekonomi kreatif. Kalau iya, kita berikan penjadwalan nanti, misalnya berapa hari, 2 hari atau 3 hari. Nah, nanti kita berikan kuncinya dan kita persilakan mereka untuk menggunakan ruangan. Termasuk di sini studio musik yang ada di sini. Ini bisa pribadi, bisa juga kelompok musik. Lengkap ya alat musiknya. Ayo kita lanjut ke ruang berikutnya. Nasya, ini ruangan training room. Nah, ini buat latihan fashion show, buat latihan menari, mungkin juga tata rias, bisa menggunakan ruangan ini. Dan juga bisa difungsikan untuk meeting room, sekitar 70 orang.
Seperti ini kalau dipakai untuk latihan catwalk. Puas banget ya karena banyak dinding kaca. Nah, kita kemana lagi ya? Banyak banget ruangan di sini loh. Oke, ini ruangan amphitheater atau mini teater mini. Di sini bisa digunakan oleh komunitas seni pertunjukan, seni musik, kemudian juga ada dialog-dialog interaktif antar pelaku ekonomi kreatif bisa menggunakan ruangan ini. Ini kapasitasnya sekitar 75 orang, 100 juga bisa. Keren ruangannya. Selanjutnya kita intip studio-studio lain yang ada di sini. Studio apa lagi ya? Ayo ikut Nasya. Oke, ini masuk. Nah, ini ruang studio podcast. Nah, ya. Ini bisa digunakan oleh adik-adik kita atau pelaku ekonomi kreatif yang bisa menggunakan ini dialog. Ya. Selain ruangan untuk latihan, Iya. pelatihnya ada nggak, Pak? Inilah kelebihan dari Youth Center. Di sini pemerintah menyediakan fasilitas dan juga menyediakan orang-orang yang akan melatih, termasuk ya Bapak sendiri akan melatih bagaimana menjadi host, pembawa acara atau MC, dan juga kita punya tenaga-tenaga yang ahli dan bisa untuk memberikan pelatihan kepada para pemula-pemula ekonomi kreatif seperti berlatih MC, menjadi host atau membuat editing video dan lain sebagainya. Ya, kita sediakan di sini untuk pelatihnya. Kalau ini studio foto kayaknya ya. Tapi belum. Ini ruangan studio produk. Nah, ini bisa digunakan oleh para pelaku ekonomi kreatif yang ingin kita bantu bagaimana mempromosikan produknya. Di sini kita bisa ambilkan bagaimana membranding produknya, kemudian melakukan pemasaran melalui digitalisasi. Kita berlatih untuk membuat branding produk yang baik. Kemudian kita juga memfasilitasi ekonomi kreatif yang ingin dibuatkan desain produknya. Nah, jadi kelebihan kita di Youth Center ini juga memfasilitasi nanti bagi produk ekonomi kreatif yang ingin dibuatkan desain produk. Kemudian setelah desain kita bikinkan, bagaimana membuat foto produk agar menarik sehingga menambah nilai jual dari produk tersebut. Ruangan ini rencananya nanti akan memajang semua produk-produk ekonomi kreatif dari 17 subsektor. Seperti ada fashion, ada kulinernya, ada krianya, kemudian ada gambar produk berbentuk arsitektur, dan lain sebagainya. Nah, ini seperti contoh yang ada sekarang, ini contoh produk fashion yang kita tampilkan, tapi ini baru belum semuanya, ini baru awal saja. Dan sini juga ada produk kria, ini dari kria, Pak, ini secara resminya kapan difungsikan, Pak? Sebenarnya untuk fungsi ini sudah dipakai untuk beberapa kegiatan, namun masih dalam jumlah terbatas. Dan insya Allah awal bulan September ini itu udah banyak permohonan masuk untuk pemakaian di center ini. Kenapa belum kita buka secara bebas? Karena memang ada finishing yang masih harus dikerjakan oleh pihak ketiga kita, dan kita takut nanti membahayakan pengunjung. Maka untuk yang skala besar itu mungkin awal September itu sudah oke, sudah bisa difungsikan untuk event-event dan lain sebagainya. Luas banget ruangan di sini.
Lihat dari atas, desainnya keren ya. Di bawah juga masih ada tempat yang akan dimanfaatkan sebagai ruang bagi anak muda kreatif Kota Padang. Yuk yang mengaku kreatif, meramaikan Gedung Bagindo Aziz Can Youth Center Padang. Sampai jumpa di Tanasya selanjutnya setiap Rabu siang. Jangan lupa di share, like, dan subscribe ya. Dadah, assalamualaikum.